Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk materi lingkaran Moore. Di sini kita mencoba untuk menjawab salah satu pertanyaan. Contoh soalnya begini. Sebelumnya minggu lalu sudah kita bahas, kita bahas tentang masalah teori lingkaran Moore yang biasanya itu terdapat pada material bahan untuk mencari tegangan, ya, sudut, maksimum dan lain-lain dari material bahan tersebut. Material bahan ini sendiri tidak hanya pada beton, tapi juga bisa pada tanah. Jadi di mekanika tanah pun lingkaran Moore kita jumpai. Contoh soalnya begini, di suatu titik pada permukaan suatu silinder bertekanan, bahannya mengalami tegangan biaksial, tegangan X sama 80 MPa dan tegangan Y sama dengan 30 MPa. Jika tegangan gesernya ataupun tau XY-nya yang ada sebesar 20 MPa, dengan menggunakan lingkaran Moore, tentukanlah tegangan normal atau aksial maksimum dan minimum dan sudut dari bentukan yang ada, juga tegangan geser maksimum dan sudutnya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Tegangan X-nya 80 MPa, tegangan Y-nya 30 MPa, tau XY-nya sama dengan 20 MPa. Sekarang kita coba menyelesaikan. Kita terkait dengan gambar lebih kurang. Ini gambar sudah bersamaan dengan jawaban ya. Berarti saya gambarkan terlebih dahulu tegangan Y, ini dia 30 MPa dari titik ini kemari 30 MPa. Kemudian tegangan X itu 80 MPa, ini kemari. Ya. Saya coret. Jadi dari ini kemari 30 MPa tegangan Y. Kemudian 30 MPa, kemudian dari titik ini ke mari, ini dia 80 MPa. Lalu dari kondisi ini ada tegangan tau XY 20 MPa dari titik ini kemari tau XY. Oke, baik. Awalnya akan kita cari nilai C. Berapa nilai C yang ada? Ya. Berapa nilai C yang ada? C-nya itu berada di sini. Di sini nilai C. Kalau secara grafis kita sudah bisa langsung menentukan ya. Ini saya buat melalui AutoCAD, jadi saya tidak menggunakan busur dan jangka, jadi menggunakan AutoCAD, jadi lebih mudah untuk saya dapatkan. C-nya di sini, kalau secara analisa, C itu sama dengan tegangan X tambah tegangan Y per 2. Berarti tegangan X tadi kita ketahui 30 MPa, tegangan Y tadi 80 MPa. Tegangan X 80 MPa, tegangan Y 30 MPa. Maka, maaf ini terbalik ya, terbalik. Nanti bisa diganti. Totalnya sama dengan 55 MPa, C-nya 55 MPa. Oke, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah dapat C, langkah kita yang kedua cari R. R bagaimana caranya? R dari titik C ini nanti kita tarik jari-jarinya, tapi di mana letak posisi terakhirnya? Yaitu dengan membuat sumbu koordinatnya itu berdasarkan tau XY-nya dulu, tau XY ataupun nilai gesernya. Nilai gesernya 20 MPa, tarik ke kanan, ya, tarik ke kanan. Ini dia titik R-nya. Kalau secara grafis itu bisa dapat nilainya 32,02 MPa. Apakah ini sama dengan cara analitis? R sama dengan tau XY dikurang sigma X dikurang sigma Y per 2. Ya, dipangkat 2. Jadi ini hukum Pitagoras. Ditambahkan tau XY kuadrat. Ya. Jadi akar dari sigma X dikurangkan sigma Y per 2 dikuadratkan, ditambahkan tau XY kuadrat. Yang ini untuk aksialnya, yang ini untuk gesernya. Dari hitungan yang ada, maka R-nya sama dengan 80 dikurang 30 per 2. Dikuadratkan, ditambahkan 20 kuadrat.
Totalnya 32,02 MPa. Jadi lebih kurang dari gambar saya yang grafis, nilainya sama. 32,02 MPa. Kemudian setelah dapat 32,02 MPa, ini saya buatkan menjadi lingkaran. Ya, dari jari-jari yang kita dapatkan ini saya buat lingkaran. Oke. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ya, ataupun yang sebelumnya. Sebentar, saya ini lingkaran yang ada ini nantinya ada 4 titik yang berada di dalamnya. Yang pertama tegangan Y, kemudian tegangan X. Di sini nanti akan jumpa tegangan N maksimum. Ya, tegangan N maksimum. Yang di sini tegangan N minimum. Ya, tegangan N minimum. Oke. Mohon maaf, saya coret aja. Jadi ada 4. Yang sudah diketahui itu tegangan Y dan tegangan X. C juga sudah. Yang belum itu tegangan X, N maksimum dan N minimum. Secara grafis saya sudah bisa menarik gambar ini. Totalnya itu tegangan N maksimum ya 87,02 MPa. Sedangkan tegangan N minimum saya dapatkan yaitu 22,98 MPa. Ya. 87,02 dan 22,98. Sekarang kita cocokkan dengan analisa. Ya, kita hitung tegangan N maksimum sama dengan sigma X tambah sigma Y per 2 ditambahkan R. Ya. Berarti 80 tambah 30 per 2 ditambah 32,02. Totalnya 87,02. 87,02 ini dia. Oke, itu analisanya. Secara grafis kita bandingkan. Kemudian tegangan N minimal ya, itu sigma X tambah sigma Y per 2 dikurangkan R. Jadi di sini sebenarnya plus minus ya. Untuk maksimal minimal ini plus minus. Bisa. Kemudian tegangan N minimalnya 80 tambah 30 per 2 dikurangkan 32,02 dapatnya 21,98. Sorry. 21 22 21 22,98. Sebentar. Saya cari dulu. 80 tambah 30 bagi 2 kurang 32,02. Ya, 22,98. Ini coba saya hapus dulu. Ya. Ini coba saya hapus dulu. 22,98. Oke. Baik. Itu dia. Jadi, tegangan N maksimal dan tegangan N minimal secara hitung grafis pun sama. Ya, sama nilainya. Oke, baik. Lalu pertanyaannya berapa sudut yang dibentuk oleh tegangan N maksimal dan sudut geser? Dari kondisi ini kita sudah dapatkan yaitu 2 theta N. Jadi posisinya itu 2 theta N, nanti baru kita cari theta N untuk tegangan N. 2 theta N rumusannya tan inverse tegangan tau XY, bukan tau XY per sigma X kurang C. Tan inverse sama dengan tau XY-nya tadi 22 per 80 kurang 55. Ya, tan inverse-nya totalnya 39 derajat. Ini hanya baru 2 theta N. Theta N-nya 39 per 2 sama dengan 19,5. Itu dia. Untuk theta N. Sekarang, berapa theta S-nya untuk geser? Maka rumusannya 90 derajat dikurangkan 2 theta N. 2 theta N ini tadi ini 39 per 2. Ya, totalnya itu untuk theta S 25,5. Jadi di sini kita bagi 2 tadi. 39 bagi 2 ya dari sini. Kemudian dari sini nantinya totalnya tadi 25,5 ya. Jadi di sini dapatnya 19,5 untuk tegangan maksimal, sudut tegangan maksimal, dan untuk sudut tegangan geser dapatnya 25,5. Baik, itu contoh soalnya. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban ya, dalam arti kata jika ada pertanyaan-pertanyaan
dari contoh dari lingkaran Moore, dipersilahkan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.